Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali ya, untuk membahas salah satu kitab karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu adalah kitab Al-Kabair, atau kitab yang membahas di dalamnya dosa-dosa besar yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas bab selanjutnya. Ya, kalau dalam kitab saya dosa besar keempat ya, dosa besar keempat. Kalau sebelumnya yang ketiga itu kita membahas tentang sihir ya. Boleh nggak sihir itu, Pak? Boleh apa enggak? Jelas enggak boleh ya. Sihir itu jelas enggak boleh. Bahkan sudah kita jelaskan secara panjang lebar ya di pertemuan sebelumnya. Adapun dosa yang selanjutnya atau dosa keempat, yaitu adalah diantara termasuk dosa besar, yaitu adalah ketika seseorang meninggalkan sholat. Ya, di sini masih judulnya masih global. Meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Nah, nanti dirinci. Ketika ada seseorang meninggalkan sholat ya, atau berani meninggalkan sholat 5 waktu, itu kan biasanya dengan berbagai alasan ya. Biasanya alasannya apa aja tuh orang nggak mau meninggalkan sholat itu? Pada umumnya apa? Tah eta kagok waktu ya, kagok waktu, kagok kermarema gitu ya. Nah, itu banyak yang menjadi alasan orang itu banyak meninggalkan sholat. Atau ya, sebagian kaum muslimin, kita nggak berbicara orang kafir. Kalau orang kafir mah terserah mau sholat mau nggak, pasti nggak sholat kan begitu. Nah, sebagian kaum muslimin juga ya, mereka itu berani meninggalkan sholat. Kalau menurut hemat kita ya, hampir kebanyakan mayoritas kaum muslimin itu tahu hukum meninggalkan sholat itu ya, terlepas nanti ada pembahasan yang diperselisihkan para ulama, tapi pada umumnya hampir setiap orang tahu
bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa. Hampir rata-rata tahu. Hatta kita mau nanya sama orang awam juga sama. Mereka juga tahu salah meninggalkan sholat teh. Kenapa ada orang yang masih meninggalkan? Tadi yang pertama alasannya adalah karena kesibukan. Ya, jadi berani dia meninggalkan sholat. Terserah itu mau sibuk kerja, mau sibuk dagang, mau kagok waktu, pokoknya banyak di antara kaum muslimin mereka meninggalkan sholat itu karena perkara dunia. Padahal kalau kita dagang gitu, usaha kerja, emang gajinya sabaraha gitu, sampai berani meninggalkan sholat. Gaji tidudungan paling sabaraha, anggap aja 10 juta gajinya ya. Kita nggak pernah mikir ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita lebih daripada gaji. Bangun tidur, bisa nafas, bisa jalan, bisa bekerja, bisa bergerak, itu jauh lebih besar daripada gaji yang diberikan bos kita kepada kita. Tapi kenapa kita selama ini nggak pernah sadar di situ? Makanya apa, Allah itu menjelaskan kepada kita, umumnya manusia itu apa? Zalim dan nggak pernah mau bersyukur. Ya makanya apa? Kita masih kalah dengan urusan dunia, masih kalah dengan urusan pekerjaan, masih kalah dengan jabatan. Bahkan alasan ini, alasan orang meninggalkan sholat karena pekerjaan, karena dunia, perdagangan dan yang lainnya, itu jauh-jauh hari sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa? Nabi menjelaskan itu terjadi zaman sekarang. Sampai saya itu pernah melihat ya, orang saking maremana gitu, udah gitu puasa lagi kan, rata-rata marema ya, apalagi tukang pakaian ya, semuanya juga rame kalau puasa mah ya, semuanya rame, bukan tukang pakaian, tukang tutut lagi payu puasa mah. Saking ramenya, saking nggak mau ketinggalan pelanggan ya, sampai-sampai apa, sholat asar itu betul-betul mendekati sholat maghrib ya. Dia apa, dia hanya menginginkan sesuatu yang kecil dari urusan dunia aja. Dia lebih mementingkan perkara yang kecil aja dari dunia. Berapa untungnya dia? Kalau hanya untung 1 miliar juga nggak berbanding dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Dan ternyata apa, orang-orang yang seperti itu, orang yang dia mendahulukan dunianya, mendahulukan perdagangannya, mendahulukan usahanya, mendahulukan hartanya daripada sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan dengan siapa? Dengan orang-orang kafir yang mereka juga sama-sama melakukan hal seperti itu. Dari mana kita tahu? Dalam sebuah hadis yang datang dari Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang mereka menjaga solat 5 waktu, solatnya dijaga, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang tersebut yang menjaga solat 5 waktunya apa? Maka Allah itu akan memberikan, pertama adalah nuron, cahaya. Ya, cahaya di sini ya, yang Allah tanamkan kepada kita melalui apa? Melalui hati kita masing-masing. Dengan apa? Dengan sholat. Kemudian apa lagi? Selain nuron, wa burhanan, Allah akan memberikan petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang menjaga sholatnya. Artinya kalau petunjuk di sini yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi ya, tadi gara-gara kagok pelanggan gitu ya, sampai sholatnya molor, bahkan meninggalkan sholat, rezekinya bisa jadi sampai di situ aja. Bisa jadi ketika dia lebih mementingkan sholatnya daripada pelanggannya. Dalam hadis tersebut dikatakan, wah burhanan, Allah akan memberikan petunjuk, petunjuk baik yang berurusan dengan agamanya, dengan akhirat, itu yang jauh lebih penting. Bisa jadi Allah memberikan petunjuk lain yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Nah, kita bisa lihat gitu ya, ya apa namanya, bukan kita
lebih mengagungkan orang-orang Timur Tengah, orang Saudi, enggak ya. Tapi kan kita sering melihat ya, baik kita melihat secara langsung ya, atau melihat di berita di media sosial, kita tahu mereka itu kaya-kaya kan ya. Padahal usahanya kalau kita tahu mereka itu, ya saya sendiri menyaksikan ya, mereka itu usahanya apa ya, kalau menurut saya bagi orang Indonesia kayaknya usahanya itu asal-asalan gitu tah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa kalau di Indonesia itu, khususnya di negara kita, di tempat kita, orang yang mau usaha itu pasti panyubuh-nyubuhnya pagi tertib gitu, rata-rata tertib, jam 7 jam 8 tuh sudah membuka usahanya. Nanti rata-rata maghrib tutup semua, tertib pokoknya mah ya, jam 7 jarang lah apa namanya yang bukanya siang, itu jarang, kecuali ya ada sebagian yang mungkin bukanya jam 10 jam 11 ada. Kenapa? Ya di kita itu Masya Allah tertib gitu, giat gitu untuk mencari duit. Tapi yang kita dapatkan ya anggarnya sakit tuh ya, anggarnya sakit gitu kene. Saya punya teman ya, teman dekat saya dulu waktu di Yaman itu, beliau itu ya maksudnya pada umumnya orang Timur Tengah, salah satunya teman saya itu, sampai saya itu sampai mikir gitu, kalau bahasa kita masih niat ente gitu ya, niat ente gitu usahana gitu. Soalnya apa, kalau kita lihat itu apa, subuh di masjid, sudah di masjid teh langsung ngaleos gitu ya, zikir pagi dulu, sholat duha dulu, baru pulang ke rumah. Pas dilihat tuh apa, buka tokonya jam 9 kalau nggak jam 10. Udah kayak gitu jam 11, jam setengah 12 menjelang zuhur tutup lagi sampai jam 2. Itu rata-rata kayak gitu. Kalau nggak sampai jam 2 nanti asar baru buka lagi. Setelah asar buka lagi sampai menjelang maghrib. Maghrib tutup, buka-buka lagi kapan? Setelah isya. Itu biasanya maghrib itu hadir maca Quran ya, kajian di tempat kita belajar, nanti buka-buka lagi habis isya. Tapi kita lihat hartanya luar biasa gitu ya, yang jelas kaya gitu. Padahal kalau kita asa beda jeung diurang gitu ya, kadang diurang mah ya Allah ke pasar hapot-hapotan gitu ya, dagang ti isuk naon teh geuning, ti isuk jedur nepi ka jader agar we sakitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa jadi ada hal-hal yang kita langgar. Salah satunya apa? Ada Ustaz saya ge sholat. Iya betul, sholat pasti, insya Allah yang orang Islam itu pasti sholat. Yang kita tanyakan, ente sholat jam sabaraha, kan begitu. Kita sholat sesuai dengan waktunya atau enggak? Wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk, baik berurusan dengan akhiratnya atau dengan dunianya. Kenapa? Karena kita lebih mendahulukan dunia, lebih mendahulukan yang keuntungannya sedikit dibanding daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan apa? Wa man yuhafid 'alaiha, orang yang mereka menjaga salatnya, kanat lahu nuron wa burhan. Yang pertama adalah cahaya di dalam hatinya, enggak sempit, lapang dada orangnya. Kemudian apa? Wa burhanan, diberikan petunjuk. Yang paling penting yang ketiga apa? Wa najatan yaumal qiyamah, dia diberikan apa? Najah itu apa artinya? Keberuntungan, kesuksesan. Kapan? Bukan di dunia, tetapi di akhirat pada hari kiamat. Siapa itu? Orang yang menjaga sholatnya. Di dunia mendapatkan kebaikan, terlebih-lebih di akhirat. Wa ma lam yuhafid 'alaiha, kata Nabi SAW. Dan barang siapa yang dia tidak menjaganya, ini menjaga belum berbicara tentang meninggalkan. Wa ma lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang mereka tidak menjaga salatnya. Kemudian apa? Lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun wa yaumal qiyamati ma'a Qarun, Fir'aun, wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kata Nabi SAW, orang
yang dia tersibukkan dengan dunianya, tersibukkan dengan jabatannya, tersibukkan dengan perdagangannya, tersibukkan dengan pekerjaannya, apa yang akan didapatkan? Kata Nabi SAW mengatakan, lam yakun lahu, mereka tidak akan pernah mendapatkan cahaya, nggak ada cahayanya, ngeluh aja, ngeluhkan begitu ya. Usaha ramai ngeluh, sepi lebih ngeluh lagi, punya jabatan ngeluh, nggak punya jabatan lebih ngeluh lagi. Kemudian apa? Nggak ada apa namanya, nggak ada sifat atau nggak Allah berikan cahaya, sehingga apa? Nggak ada lapang dada dalam dirinya. Kemudian apa? Dia juga tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending kalau Allah itu tidak memberikan petunjuk dengan urusan dunia, bagaimana kalau misalnya kita nggak diberikan petunjuk urusan akhirat? Kepikir nggak sama kita? Nggak pernah kepikir. Ya kalau nggak diberikan petunjuk urusan dunia, paling kita susahnya di dunia aja. Tapi kalau kita nggak diberikan urusan atau nggak diberi petunjuk urusan akhirat, sudah, di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Kemudian apa lagi? Dia juga tidak akan apa? Wala najatun, dia tidak akan sukses, tidak akan pernah memiliki kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak ketika pada hari kiamat. Terus kalau dia nggak bahagia di dunia dan akhirat, terus apa yang terjadi pada hari kiamat kelak? Maka mereka itu apa? Yang pertama, ma'al korun, dia dikumpulkan bersama korun. Nah, dikumpulkan jeng korun ya, jeng si korun teh nah dikumpulkan sama korun. Kenapa? Karena korun itu seseorang yang dia tersibukkan dengan hartanya sehingga Allah membinasakannya. Nah, kalau ada orang meninggalkan sholat karena sibuk ku harta, berarti CS-nya saha? Korun. Di mana? Di akhirat kelak dikumpulkan sama mereka, bukan hanya sekedar CS, dikumpulkan. Tapi kalau ada orang sibuk dengan kerajaannya ya, sehingga mereka tidak menjaga sholat, maka apa? Pada hari kiamat mereka dikumpulkan dengan Fir'aun. Jeung Fir'aun tah dikumpulkeun oge. Manusia yang paling kafir di muka bumi ini siapa? Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dikumpulkan sama dia. Siapa? Orang yang mementingkan kerajaannya daripada sholat, daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dikumpulkan sama siapa? Haman. Haman itu siapa? Menterinya Fir'aun. Berarti apa? Siapapun yang mereka tidak mampu menjaga sholatnya, sibuk dengan jabatannya, maka dia dikumpulkan dengan Haman sebagai salah satu pejabatnya Fir'aun. Ternyata Nabi sudah menjelaskan. Dan yang keempat, siapa di antara kita yang berani meninggalkan sholat atau tidak menjaga sholatnya, di akhirat kelak dia dikumpul dengan siapa? Dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf teh saha? Ubay bin Khalaf itu tokoh orang Quraisy yang kalau kata orang Jawa mah kuaya raya, bukan kaya raya. Kuaya raya itu berarti kaya bingit gitu. Siapa? Ubay bin Khalaf, tokoh musyrikin, kaya raya, sibuk dengan hartanya sampai dia senantiasa mendustakan dan menghina Nabi SAW. Nah, kalau ada orang sibuk dengan seperti itu perdagangannya, berarti dikumpulkan sama siapa? Sama Ubay bin Khalaf. Kan kita nggak mau dikumpulkan yang orang-orang musyrikin, penghuni neraka hungkul. Ya, salah satunya siapa? Ubay bin Khalaf. Kenapa? Karena kita lebih mendahulukan apa? Dunianya. Kadang kita itu menganggap sepele gitu. Bahkan ya dulu kalau kita masih kecil gitu ya, kan sering kita nonton sinetron-sinetron itu ada perkataan-perkataan yang syubhat itu. Perkataan-perkataan yang bisa merusak akidah dan keyakinan kita meskipun itu judulnya film religi. Ya, contoh apa? Diceritakan si orang itu nggak taat lagi. Ya, maksudnya menyimpang gitu. Dinasihatin apa? Kenapa nggak pernah sholat? Emang kenapa sih sholat terus? Sholat terus juga nggak jadi kaya, bener nggak? Ada yang ngomong kayak gitu. Nah itu syubhat. Ya,
Kenapa kita nggak boleh nonton? Kenapa banyak kalimat-kalimat syubhat? Kalau bagi orang awam, bener ogenya, anggaran sholat ge sangsara, kan begitu. Banyak orang yang nggak sholat tapi kaya, kan begitu. Nah itulah hinanya dunia. Hinanya dunia. Kalau dunia ini tidak hina, ya pasti orang kafir nggak bakalan mendapatkan kekayaan. Karena dunia ini hina, maka semua orang pasti mendapatkannya. Mau sholat ataupun tidak, mau kafir ataupun tidak, banyak orang kaya dengan dunianya. Tetapi urusan sholat itu bukan kita jadi kaya nggak jadi kaya, tapi sholat adalah kewajiban bagi orang yang beriman kepada Allah. Terserah dia mau kaya atau enggak. Kenapa? Karena itulah kewajiban. Padahal apa? Bisa jadi yang dijelaskan Nabi SAW mengatakan apa? Laisal gina bika sotil mal, walakinal gina nafs. Kata Nabi itu mengatakan apa? Orang yang kaya itu patokannya bukan yang banyak harta. Siapa yang kaya itu? Kata Nabi SAW, gina nafsi. Orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa menerima terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka ahli ibadah. Kenapa? Tadi dijelaskan, ya meskipun secara materi mungkin gak kaya orang yang rajin sholat, bisa jadi secara nampak gak kaya, tetapi bisa jadi hatinya memiliki kekayaan. Itulah yang dijelaskan Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan cahaya di dalam hatinya, bukan urusan benghar-tebenghar, tapi itu kewajiban. Ya, makanya apa? Saking pentingnya sholat, itu dijadikan rukun kedua setelah syahadat. Rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam kade salah rukun iman ya, kacida gitu ya, nanti balik. Itu rukun Islam. Kita tahu dulu ada sahabat Nabi SAW, namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'ad bin Jabal itu ketika itu diutus ke Yaman, yang ketika itu di Yaman banyak orang-orang ahlul kitab atau ahli kitab. Apa yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi? Yang pertama jelas, ajak mereka, dakwah kepada mereka. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Dakwah yang pertama tauhid. Yang kedua apa kata Nabi SAW? Kalau mereka sudah memahami itu, sudah mengetahui tentang tauhid, sudah mengetahui siapa yang berhak disembah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala iftaradallahu alaihim khamsa sholawat. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu pada seharinya atau pada tiap harinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hal yang paling penting bagi kita untuk bisa menjaga sholat kita, terserah mau kaya mau enggak, dan itulah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah makanya apa? Berarti tahu di antara alasan kenapa sebagian orang meninggalkan sholat, melalaikan sholat, enggak mampu menjaga sholat, salah satunya karena dunia. Ya karena dunia. Alasan yang kedua, bisa jadi orang itu meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu keutamaan yang terkandung dari sholat yang kita lakukan. Ada hadis yang sangat terkenal, Nabi SAW menjelaskan apa? Waju'ila qurrata aini fis sholah. Dijadikan sholat itu sebagai apa? Sebagai penyejuk mata. Coba bayangkan, ada dampaknya. Nggak mungkin nggak ada dampaknya. Orang yang ketika belum sholat dengan setelah sholat pasti perasaannya beda. Ngerasain itu enggak? Alhamdulillah. Tapi Ustaz, nah saya mah anggar bae cenah sholat ke asa kieu gitu ya. Ada yang kayak gitu? Ya ada, nggak mungkin nggak ada. Artinya nggak ada perubahan gitu sebelum sholat sama sesudah sholat. Ada yang kayak gitu? Jelas ada. Siapa mengatakan? Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau itu menjelaskan apa? Setiap ibadah yang kita lakukan itu pasti memiliki dampak pada apa? Pada hati kita. Jadi bahagia, jadi tenang, jadi tentram. Itu ibadah yang kita lakukan. Ada kelezatan tersendiri pada hati kita masing-masing. Kapan? Kalau kita melakukan ibadah, salah satunya sholat.
Ya, kenapa? Karena kebahagiaannya dengan hati gitu loh, berurusan dengan hati kita. Kemudian Ibnul Qayyim juga menjelaskan lagi. Nah, kalau ada orang ada di antara kita sudah melakukan ibadah, ternyata tidak ada bedanya sebelum melakukan dengan setelah melakukan. Sebelum sholat dengan setelah sholat nggak ada perubahan sedikit pun, nggak ada merasakan kelezatan dalam hatinya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan, bisa jadi ada yang salah dari sholat yang dilakukannya, atau ada yang salah dari ibadah yang dilakukannya. Ya, salahnya apa? Bisa jadi mungkin selama ini kita tahu teh sholatna kitu weh, padahal ada hal-hal yang lain yang kita tidak ketahui. Bisa jadi salah tata caranya nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bisa jadi mungkin salah niatna. Ya, kenapa sholat nggak ada perubahan? Udah sholat lagi misalkan cuman ikut-ikutan aja, ada. Makanya apa? Nggak ada perubahan, nggak ada dampak dalam dirinya. Makanya Nabi mengatakan sholat itu dijadikan apa? Sebagai penyejuk mata, menjadikan seorang itu lezat, indah dirinya, karena ada dampaknya. Nah, kalau kita nggak mengetahui tentang keutamaannya, wajar kalau ada orang itu misalkan selain daripada kurang iman gitu, wajar kalau ada orang tuh nggak memilih semangat untuk mengerjakan sholat, nggak tahu keutamaannya. Dia tahunya tentang wajib hungkul, pokoknya mau kudu sholat, tapi nggak tahu tentang dampaknya. Padahal apa? Di situ dijelaskan, baik Nabi SAW, baik Imam Ibnul Qayyim menjadikan apa? Merasakan ketenangan dan kelezatan. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu kan bukan berhubungan dengan lahiriah. Kebahagiaan yang sesungguhnya bukan berhubungan dengan sesuatu hal yang nampak, enggak. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah sesuatu tersebut berhubungan dengan hati kita. Artinya, ya, orang yang menurut kita mungkin hartanya banyak, kaya, belum tentu dia bahagia secara batinnya. Makanya hal yang paling utama itu kebahagiaan itu apa? Berhubungan dengan hati. Salah satunya apa? Dengan sholat Nabi SAW. Hadis yang sering kita dengar, hadis Aisyah. Kan tahu ya Nabi itu kalau sholat malam kayak gimana? Kakinya sampai bengkak, sampai sakit pokoknya kakinya. Sampai kan Aisyah nanya, kamu ini kalau bahasa kita ya, kamu kan seorang Nabi, sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, kamu kenapa masih melakukan itu? Artinya kenapa harus sholat malam gitu? Padahal itu sholat malam, coba bayangkan, apalagi sholat wajib, ya pasti Nabi tidak meninggalkannya. Tapi Nabi mengatakan apa? Karena aku ingin menjadi orang yang bersyukur. Coba sekarang, kalau secara fisik, secara lahiriah, apa enaknya gitu Nabi sholat malam sampai kaki nawai bengkak? Bener nggak? Tapi kenapa Nabi mau melakukannya? Meskipun fisiknya sakit, meskipun kakinya harus bengkak, kenapa? Tapi ada kelezatan yang berhubungan dengan batinnya. Kapan itu? Ketika seseorang mampu menjaga sholatnya. Meskipun secara lahiriah, ya nggak apa-apa disebut sangsara ya, tetapi kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam batin kita sebagaimana dirasakan Rasulullah SAW. Keutamaan yang lainnya, keistimewaan yang harus kita ketahui atau sedikit kita murojaah ya, hal yang berkaitan dengan sholat. Salah satunya adalah Nabi SAW itu senantiasa menjelaskan atau memberitakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, apa? Arihna bis shalah. Artinya apa? Bahagiakan dengan sholat. Berikan apa namanya? Dengan sholat itu sebagai isyarat supaya mendapatkan apa? Ketenangan dan kebahagiaan. Dan kita tahu kenapa sholat bisa seperti itu, kan kita tahu Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 atau 26. Di situ kan dijelaskan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketika kamu berzikir kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Dan sholat di dalamnya mengandung zikir, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengandung perendahan kita di hadapan Allah, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang kita lakukan. Banyak bacaan-bacaan firman Allah yang kita baca. Apakah itu bukan zikir? Itulah zikir yang menjadikan kita mendapatkan ketenangan ketika sholat. Apakah kita nggak sadar gitu sampai kita melalaikan sholat bahkan meninggalkannya? Padahal itu yang bisa menjadikan kita tenang, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan,
tetapi ketika dia mampu menjaga sholatnya dan dia senantiasa tidak meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Yang ketiga keutamanya ini yang paling penting. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan dan dengan salat? Kenapa? Ini sebagai bukti penjelasan kepada kita bahwasanya solusi dari persoalan kehidupan kita, kesulitan kita, kegundahan kita, kunci yang paling utama solusinya adalah salat. Solusi untuk urusan dunia dan akhirat adalah salat. Makanya Allah memerintahkan itu. Apakah ketika kita punya masalah Allah memerintahkan yang lain? Enggak. Di situ jelas, engkau meminta pertolongan kepada Allah, kemudian apa? Engkau salat. Betapa banyak permasalahan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, itu salah satu kunci yang paling utama adalah ketika kita menjaga salat. Percaya apa enggak? Harus yakin. Kita tahu gerhana bulan sama gerhana matahari itu sesuatu hal yang mengerikan atau enggak? Jelas mengerikan. Kan secara logika kumaha lamun misalkan kan gerhana bulan jeung matahari, kalau secara saya waktu kecil gitu ya, kenapa harus berdoa? Karena khawatir si bulan jeung matahari teh tabrakan gitu ya. Nah, dulu waktu kecil gitu saya tahunya. Itu kan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang membahayakan, yang bisa membinasakan kita. Coba ketika ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, apa yang disyariatkan ketika itu? Salat apa bukan? Salat. Padahal itu masalah yang berat, bukan urusan ekonomi hungkul itu, tapi urusan kebinasaan. Sekarang kenapa Nabi SAW ketika kita nggak ada hujan kemarau yang sangat panjang, kita diperintahkan untuk apa? Salat. Salat naon namina? Istisqa. Apakah itu bukan solusi? Solusi dari kesulitan. Nah, kadang kita itu ketika memiliki masalah, ketika diuji dengan berbagai ujian, justru apa? Lompatna lain salat. Justru apa? Maksiat. Nggak sadar dia bahwa salat itu apa? Sebagai kunci solusi dari berbagai urusan yang kita hadapi, baik urusan dunia ataupun akhirat kelak. Makanya wajar kalau ada orang rezekinya susah, jabatannya susah naik, kalaupun punya jabatan, kalaupun punya rezeki, nggak pernah bisa mendatangkan keberkahan, nggak bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa alasannya? Karena Nabi SAW yang menjelaskan, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah sebuah kaum yang mereka senantiasa apa? Memperlambat, menunda-nunda ibadah. Salah satunya ibadah apa? Salat. Kalau dia menunda-nunda ya ibadah, engkewe geus qomat karek datang ke masjid, aya nu kitu, aya. Kalau geus takbir karek ke masjid, itu melambat-lambat salat itu namanya. Kalau ada orang yang seperti itu, wajar kalau dia rezekina telat, urusannya telat selesai, wajar, karena Nabi yang mengatakannya. La yazalu qaumun yata'akhirun. Tidaklah sebuah kaum mereka memperlambat ibadahnya. Salah satunya ada salat, kemudian apa? Hatta yuakhirahumullah, sampai Allah mengakhirkannya. Akhirkan apa? Mengakhirkan urusannya, mengakhirkan rezekinya, mengakhirkan apa lagi? Mengakhirkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau kita selama ini sangat sulit, karena kita nggak pernah ngaca diri. Kita lebih apa namanya, usaha lagi apa namanya, lagi ujiannya banyak, ya nggak masalah. Kita maksudnya menggunakan teori-teori yang dijelaskan oleh apa entrepreneur, nggak masalah, itu nggak dosa juga selama nggak melanggar syariat, silakan aja. Tapi jangan fokus sama itu tapi lupa sama sholat. Kita lebih fokus dengan teorinya, tetapi kita lupa bahwasanya kita diwajibkan sholat sebagai apa? Sebagai solusi untuk memudahkan urusan kita masing-masing. Ya, kuncinya apa? Sholat. Jangan pernah menyepelekan sholat kalau kita memang urusannya pengen
dimudahkan. Makanya kalimat Syekh Utsaimin itu mengatakan apa? Menjelaskan kepada kita semuanya, kalau seseorang itu sholatnya baik, maka urusannya juga akan baik. Tapi lamun sholat nangis pagujud, berarti hirup nauge pagujud. Dah sholat nage pagujud. Wajar kalau hirupnya itu selalu pagujud, karena nggak pernah menjaga sholatnya. Bahkan apa, Ustaz saya mah dah tara ninggalkan sholat, ya terus gimana? Cuman ya gitu, kadang-kadang sholat asar teh kewe pas kumaha pas mendekati maghrib, pas mendekati asar sholat duhur. Nah itu namanya sholat munafik. Siapa mengatakan saya yang menyebutkan munafik? Enggak, Nabi yang mengatakan. Saya tidak pernah menghukumi seseorang kafir, munafik, ahli bid'ah, enggak. Nabi yang menjelaskan itu. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim apa? Tilka sholatul munafik. Di antara ciri sholat orang munafik itu apa? Yarqabus syamsa hatta baina qarna syaitan. Ciri sholat orang munafik itu apa? Ketika dia di waktu asar lebih apa? Nongkrong weh heula, tidak melakukan sholat sampai kapan? Sampai matahari mendekati tenggelam baru dia sholat. Ada yang kayak gitu banyak. Kayak walah kagok dah kareke jam 4 maghrib masih lelah kene jam genep kurang saparapat. Terusnya ditungguan. Tah ke pas mendekati gitu ya, pas ningali anu gamis reka masjid karek sholat asar. Nah itu ciri siapa? Ciri sholatnya orang munafik. La yadhkurullaha illa qalilan. Mereka itu tidak zikir kepada Allah kecuali di waktu yang sangat sempit. Jelas? Ini kalau mengakhirkan waktu, kumaha lamun ninggalkeun, kan begitu logikanya ya. Sudah masuk adzan, Pak? Sudah ya? Salat aja dulu, nanti dilanjut insyaallah setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tadi sudah kita jelaskan ya, di antara sebab-sebab seseorang meninggalkan sholat ya, atau melalaikan sholat daripada waktu yang sudah ditetapkan ya, di antaranya yang pertama tadi karena memang tersibukkan dengan dunia, lebih mengutamakan dunianya daripada sholat atau ibadah kepada Allah. Yang kedua yaitu adalah karena tidak mengetahui keutamaannya ya. Bahkan tadi kita jelaskan ya, berbagai banyak keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW, itu adalah diantaranya penyejuk hati kita ya, menjadikan sebab Allah memberikan cahaya petunjuk kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Dan tadi juga kita jelaskan bahwasanya di antara orang yang sholat atau tanda sholat orang munafik ya, atau tanda sholat kemunafikan atau orang munafik, itu adalah tidaklah dia melakukan sholat duhur kecuali mendekati asar, tidaklah sholat asar kecuali mendekati maghrib, dan seterusnya. Meskipun dalam hadis Nabi dijelaskan sebagai contohnya apa? Itu adalah seseorang yang dia menunggu waktu tenggelamnya matahari alias mendekati maghrib baru dia sholat ya. Kan ini juga terjadi banyak di antara kaum muslimin seperti itu ya. Kita tahu asar jam 3, kewe setengah 3 baru sholat ya. Maghrib jam 6, nanti baru jam setengah 6 baru sholat. Nah ini di antara tanda sholatnya orang munafik. Makanya dalam surat Al-Ma'un ditegaskan lagi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu apa? Meskipun secara bahasa yang kita pahami adalah kebinasaan, celaka bagi orang yang sholatnya sahun. Sahun itu bisa diartikan lalai ya, di luar daripada waktu yang sudah ditetapkan, atau sahun di sini bisa ditafsirkan sebagai ulama adalah kurang khusyuk ketika mengerjakan sholat, diancam dengan kebinasaan. Meskipun sebagian ulama mengatakan
Wail itu artinya adalah salah satu daripada nama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keutamaan ya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW terkait dengan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita simpulkan kalau kita melalaikan dari waktunya saja itu termasuk daripada dosa besar. Kenapa kita tahu melalaikan sholat dari waktunya termasuk dosa besar? Dulu di mukadimah pembahasan kitab ini sudah dijelaskan ciri supaya kita tahu ini dosa besar, dosa kecil kan banyak ya. Apa cirinya? Salah satunya ancaman. Dari mana kita tahu ancaman? Tadi dijelaskan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian ditegaskan lagi oleh Nabi di antara ciri sholat orang munafik yang mereka mengulur-ngulur waktu sholat. Jangan dianggap remeh ya. Ternyata mengulur waktu sholat itu ciri sifat munafik. Nah, itu diantara orang yang melalaikan. Nah, sekarang karena kita pembahasannya tentang kitab Al-Kabair, terus bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Nah, ini yang sangat penting. Kalau melalaikan aja dosanya dosa besar, maka meninggalkan sholat tersebut lebih besar lagi daripada melalaikannya. Banyak diantara kaum muslimin karena keawamannya ya, karena kurang mengetahui tadi ya keutamaan dan yang lainnya, kadang menilai orang baik itu adalah ketika dia tidak mabuk gitu ya, tidak berjudi, tidak apalagi tidak merampok, tidak membunuh. Sebagian kaum muslimin, nah itu baru orang baik meskipun enggak sholat. Padahal ini keliru ya. Ada imam orang kali nage tara salat tapi dah bager Pak Ustadz imam ya, tara mabok, tara kacana kusakaba-kaba. Justru dia lebih parah daripada orang yang zina, lebih parah daripada perampok, lebih parah daripada pezina, lebih parah dari orang yang mabuk-mabukan adalah orang yang dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Siapa yang mengatakan? Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Shalah beliau menjelaskan demikian ya, di antara dosa bahkan lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya setelah kesyirikan adalah orang yang mereka meninggalkan salat yang dosanya lebih parah daripada zina, merampok, mengambil harta orang lain, membunuh. Bahkan Allah akan memberikan kemurkaan dan Allah akan menghinakannya baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, jadi sekarang putar balik lagi pola pikirnya. Jangan gara-gara nggak mabuk, nggak zina dia orang baik, padahal nggak sholat, padahal dia nggak sholat lebih parah daripada itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya, kalau kita tahu, kita akan tahu dosa zina kayak gimana, membunuh kayak gimana ya. Sudah kita jelaskan kalau nggak salah ya, membunuh ya, dosanya kita tahu balasannya. Berarti apa? Kalau ada yang lebih besar lagi dosanya dari seperti itu, berarti itu adalah sesuatu yang mengerikan. Nauzubillahi min dzalik. Itu adalah ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dari mana dalilnya? Salah satunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Al-Kabair yang saya baca atau yang saya bawa ya, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, dalil yang pertama sebagai dalil yang menghukumi bahwasanya meninggalkan sholat termasuk daripada dosa besar, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adu'us sholata wattaba'us syahwat ya, fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan. Dalam ayat tersebut dikatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adu'us sholah, akan datang manusia-manusia yang setelahnya. Siapa itu mereka? Adu'us sholah, yang mereka melalaikan sholatnya. Meskipun lalai di sini para ulama memiliki penafsiran yang berbeda. Di antara yang jelaskan Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lainnya, melalaikan sholat di sini adalah meninggalkan sholat secara total.
Sebagian ulama lagi mereka menafsirkan melalaikan sholat di sini, yaitu adalah dia mengerjakan sholat tetapi dia di dalamnya tidak melakukannya dengan khusyuk, alias tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam kitab Al-Kabair yang kita bahas, di antara penafsiran Ibnu Abbas dan ulama-ulama yang lainnya, adha'us shalah di sini adalah orang yang mereka sholat bukan pada waktunya. Kalau di sini ditafsirkan sholat yang bukan pada waktunya, fasaufa yalqauna ghayya, dia akan apa? Dimasukkan ke dalam ghayya. Ghayya itu apa? Sungai atau neraka jahanam yang paling dasar. Itu kalau kita mengikuti pendapatnya siapa? Ibnu Abbas, melalaikan sholat. Berarti lebih lagi kalau kita mengikuti penafsiran yang lainnya, bahwasanya adha'us shalah di sini adalah orang yang betul-betul mereka meninggalkan sholat. Dari mana para ulama menafsirkan bahwasanya meninggalkan sholat termasuk dosa besar? Bahkan ayat ini sebagai dalil orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sebagai dalil bahwasanya tentang kekufuran alias kemurtadan seseorang, keluar daripada agama Islam. Bukan hal yang mudah. Kenapa bisa dikatakan dengan ayat ini, salah satu ayat ini, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bisa kafir, murtad, keluar daripada agama Islam? Karena tadi dijelaskan fasaufa yalqauna ghayya, neraka atau sungai neraka yang paling dalam, alias paling dasar. Kenapa para ulama menjelaskan kalau statusnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia masih orang mukmin, maka tidak mungkin dia dimasukkan ke neraka yang paling dasar. Artinya apa? Kalau dia masih statusnya sebagai orang muslim dan mukmin, maka dia akan dihukumi sebagai orang mukmin yang lainnya yang melakukan dosa di neraka yang paling atas. Jelas, paham? Ya, makanya di sini dikatakan kenapa dimasukkan ke neraka yang paling dalam? Ini sebagai bukti tentang kekufuran, kemurtadan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Meskipun sengaja di sini kan ada berbagai macam penjelasan. Kalau sengajanya karena dia meninggalkannya dengan meyakini bukan sebuah kewajiban, maka itu kafir, murtad, tidak ada perbedaan para ulama. Sepakat ulama tentang itu. Ya, kalau ada orang nggak sholat, nah ente teh sholat, kan bayar dah sholat mah teu wajib, nu wajib mana yang nafkah, nu kayak gitu ada. Bahkan ya beberapa hari lalu ya sampai ada yang ngomong kayak gini, ini ngomong langsung ke saya lagi ngobrol sama yang lain, Ustaz kan ibadah tuh bukan sholat hungkul ya, artinya ini sebagai pembenaran aja. Ana memahaminya ini kalimat sebagai pembenaran aja. Kan sholat ibadah itu bukan sholat tungkul gitu. Intinya naon we gitu, ibadah mah ada asup surga malin ku sholat gitu. Karena pakai rahmat, betul nggak? Betul. Masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah, betul, itu nggak salah. Tetapi mungkin nggak kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ibadah? Gak mungkin. Ya mungkin. Dan salah satu ibadah yang paling agung setelah tauhid apa? Sholat. Ya, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, penting mana yang nafkah, keluarga bahagia, sholat mengkedi dan yang lainnya, itu orang yang meninggalkan sholat dengan meyakini bukan sebuah kewajiban, maka dia termasuk atau terjatuh kepada kekufuran dan dia murtad, keluar daripada agama Islam. Sepakat mau madhab apapun juga menjelaskan tentang itu. Ya, bahkan yang menjadi perbedaan para ulama itu, meskipun pendapat yang kuat ya, adalah ketika ada orang yang mereka meninggalkan sholat karena malas. Nah ini baru ada perbedaan para ulama. Dia tahu sholat itu wajib, dia tahu sholat itu wajib diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi kenapa nggak sholat? Karena ngedul, malas. Nah itu baru ada perbedaan para ulama. Meskipun apa? Pendapat yang kuat adalah dia sama-sama keluar daripada agama Islam. Dari mana kita tahu? Salah satunya firman ini.
Bahkan apa di sini dijelaskan bukan hanya sekedar dia dimasukkan ke neraka yang paling dalam sebagai bukti kekufurannya. Di sini dijelaskan apa? Man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali orang yang bertobat kemudian dia beriman. Kenapa ada kalimat bertobat kemudian beriman? Ini menunjukkan orang yang meninggalkan salat berarti dia tidak beriman kepada Allah alias keluar daripada agama Islam. Makanya di sini perintahkan apa? Kecuali ente bertobat kemudian beriman. Berarti apa? Sebelumnya kalian tidak termasuk beriman kalau kalian meninggalkan sholat. Apapun itu alasannya. Ya, meskipun ya tadi kalau karena malas ada perbedaan para ulama. Kemudian dalil yang lainnya yang sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala kalau nggak salah dalam surat At-Taubah ayat ke-11. Di situ ditegaskan lagi. Fa in taba wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau kalian bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, kemudian apa kalau sudah bertobat? Aqamus shalah, kalian salat yang pertama. Yang kedua membayar zakat. Kalau kalian tobat, salat, kemudian membayarkan zakat apa? Fa ikhwanukum fiddin, maka kalian bersaudara alias kalian saudara seiman seagama Islam. Berarti apa? Kenapa Allah di situ menjadikan sebagai pondasi tentang persaudaraan yang seiman dan seagama itu patokannya adalah ketika dia sholat. Ini bisa kita simpulkan berarti apa? Kalau ada orang yang mereka meninggalkan sholat berarti bukan saudara seimannya. Benar? Yakin? Pasti. Kenapa? Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan al-mu'minuna ikhwah, alias seseorang itu atau orang-orang yang beriman mereka saling bersaudara. Dari mana ikatan saudara tersebut? Salah satunya adalah ketika sholat dalam ayat tersebut. Berarti kalau tidak sholat sudah bukan saudara lagi seiman, bukan saudara lagi seagama Islam. Nah ini dalil yang kedua yang menjelaskan apa? Tentang betapa besarnya dosa yang kita lakukan ketika kita meninggalkan sholat. Kemudian apa yang menjadi perbedaan para ulama ya tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas gitu ya. Tapi gimana Ustaz kalau misalkan ayanu sholat tapi belang betong kumaha tah? Kadang sholat kadang henteu. Lamun ingat sholat kan macam-macam nu sholat teh. Aya nu STMJ aya nya sholat terus maksiat jalan. Aya oge nu sholatna belang betong. Bener kan belang betong ya istilahna teh. Kadang sholat kadang henteu gitu. Bagaimana ini hukumnya? Apakah dia keluar daripada agama Islam? Di antara penjelasan Ishaq bin Rahawayh dan begitu juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau ada orang yang kadang sholat kadang enggak, menurut beliau, menurut ulama-ulama tersebut, beliau mengatakan secara lahiriahnya, secara dohirnya dia menjadi masih seorang muslim. Allah alam bisawab. Ini diantara penjelasan para ulama. Yang jelas ya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu yang pertama, kalau kita mengikuti pendapat ulama yang bermadzhab Syafi'i, kemudian Abdul Malik Habib, ulama dari mazhab Maliki, kemudian pendapatnya salah satu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada orang meninggalkan sholat karena malas, maka apa? Maka dia murtad, kemudian dia dihukumi harus dibunuh. Kenapa menjelaskan seperti itu? Sebagai bukti kepada kita bahwa dosa yang sangat besar. Bahkan memang ada pendapat yang lain lagi dari ulama Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal. Sebagian mereka juga berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan alasan malas, mereka itu wajib dibunuh tapi tidak kafir. Ada juga pendapat seperti itu, pendapat yang kedua. Meskipun ya kalau kita mengikuti pendapat Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas tapi tahu itu sebuah kewajiban, kalau mengikuti pendapat Abu Hanifah maka orang tersebut terjerumus kepada dosa besar
tidak keluar daripada agama Islam, tetapi dia wajib dipenjara sampai dia melakukan sholat. Sok milih nu mana? Ya, nggak ada yang enak semuanya. Itu kalau kita betul-betul mengikuti syariat. Kenapa menjasa? Nah, Ustaz mesti kayaknya sadis gitu. Itu justru supaya kita menjaga, supaya senantiasa beribadah kepada Allah, supaya kita tidak meninggalkan sholat. Kenapa? Untuk menunjukkan betapa besar dosa yang dilakukan oleh seseorang kapan ketika mereka meninggalkan sholat. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Laisal Islam liman yatrukus shalah. Maka seorang itu tidak dikatakan Islam kalau dia meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Nabilah yang menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah dan hadis-hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan apa? Baina rajulin wasyirki wal kufri tarkus shalah. Batas antara seseorang, benteng antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah ketika seseorang meninggalkan sholat. Berarti kalau dia sudah meninggalkan sholat, berarti apa? Nggak ada benteng pembatas lagi. Ini dalil-dalil yang menjelaskan apa? Yang menguatkan bahwasanya hukum meninggalkan sholat itu apa? Bisa menjadikan seseorang keluar daripada agama Islam, bukan hal yang sepele. Bahkan ya, dalam riwayat lain dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu taala anhu, di situ dijelaskan kepada kita semuanya, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yura syai'an minal a'mali ya tarkuhu kufrun ghairus shalah. Kata Abdullah bin Syaqiq mengatakan apa? Dulu para sahabat Nabi itu tidak pernah melihat sesuatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadi kafir kecuali adalah meninggalkan sholat. Coba, ini dalil-dalil yang menguatkan semua. Nggak ada lagi pembenaran, nggak ada lagi dengan alasan apapun seseorang berani untuk meninggalkan sholat. Kalau kita saja tadi tahu melalaikan waktunya saja itu termasuk daripada kebinasaan, bagaimana kalau orang meninggalkannya? Baik itu sengaja karena tidak meyakini kewajibannya atau karena kemalasannya. Kenapa? Karena memang sholat itu bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya dalam salah satu firman-Nya, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu ya untuk apa? Untuk sholat. Di situ kalimatnya bukan wasbir tapi wastobir, padahal sama-sama artinya sabar. Kenapa enggak wasbir aja tapi dengan kalimat wastobir? Kenapa? Karena membutuhkan kesabaran yang begitu ekstra. Untuk apa? Untuk bisa menjaga sholat kita, untuk bisa menjaga keluarga kita, untuk senantiasa bisa menjaga sholatnya. Ya, jelas sampai di sini, Pak? Jelas, harus siap, harus jelas. Islam itu harus lurus, nggak boleh gini-gini, haram-haram gitu ya. Boleh-boleh, bid'ah-bid'ah, jelaskan aja. Nggak usah kita khawatir terganggu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ya mah galak, setik-setik kafir lah. Nabi yang menjelaskan seperti itu. Ya kalau kita nggak boleh bilang kafir, maksudnya yang apa yang dijelaskan Nabi SAW, mana rasa takutnya kita terhadap siksaan Allah? Mana rasa takutnya diri ini dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Supaya kita terbiasa Nabi yang menjelaskan itu. Ya, jadi jangan sampai Ustaz punten nanti ngisi di sini mah jangan pakai bahasa kayak gitu. Di sini mah enggak, alhamdulillah ya. Jangan sebut kata kafir, bid'ah gitu. Jangan, Ustaz. Kalau seandainya Nabi masih hidup berani tuh ngomong kayak gitu. Nabi yang mengatakan kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh, kan kita kalau mendengar kalimat keluar dari Islam, murtad, kafir kan sesuatu yang menakutkan. Kenapa Islam menjelaskan tentang itu? Supaya kita bisa menjaga supaya tidak terjerumus. Itulah dakwah Nabi SAW, basyiro wa nadiron. Dakwah Islam yang sesungguhnya memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, termasuk hukum sholat. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
Ya makanya apa? Ini yang harus kita ketahui supaya apa? Supaya kita tercerahkan. Oh iya, ternyata tong boro ninggalkeun sholat, ternyata kita lalai dari waktu aja, ternyata dosa besar juga. Ternyata ancamannya luar biasa juga. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya jelaskan, kenapa dakwah itu basyir wa nadhir, menceritakan atau menjelaskan kabar gembira dan peringatan sudah kita lakukan. Keutamaannya kabar gembira sudah kita jelaskan. Peringatannya kalau meninggalkan sudah kita jelaskan. Bahkan apa? Jangankan sholat wajib Rasulullah itu, sholat malam aja seringnya nggak ditinggalkan. Coba sholat malam padahal. Kenapa? Karena tahu dampak dari sholat itu apa? Apa dampak dari sholat tadi? Kebahagiaan, ketenangan, menjadikan orang itu bisa mampu melewati kehidupannya dengan berbagai ujiannya. Padahal itu sholat malam komodi, lamun sholat wajib. Makanya Nabi, atau kita tahu surat Al-Muzammil ya, surat Al-Muzammil itu apa artinya? Orang yang berselimut. Al-Muzammil kade, bukan Al-Mujamil ya. Kenapa dikatakan atau surat Al-Muzammil orang yang berselimut? Karena apa? Itu salah satu sholat yang awal-awal diwajibkan sebelum sholat 5 waktu adalah sholat malam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun, nanti itu tengah malam tuh bangun, coba sholat. Kenapa Nabi melakukannya? Karena ingin menjelaskan kepada kita betapa pentingnya urusan sholat ini. Sampai apa urusan dunia wae, urusan yang selama ini tidak kita sukai, kita akan mampu melewatinya dengan sholat. Makanya surat Al-Muzammil itu saya menjelaskan terkait penjelasan ulama ahli tafsir ya. Ada istilah surat Al-Muzammil itu, nanti cek aja. Kadang ulama ahli tafsir itu mengatakan surat Al-Muzammil surat Zaduda'iyah, surat perbekalannya para dai. Enggak ngarang ini mah ya, enggak menyebutkan nama istilah surat dengan otak saya, enggak. Ini para ulama ahli tafsir yang menjelaskannya. Kadang surat Al-Muzammil itu apa? Zaduda'iyah, perbekalan para dai atau perbekalan orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dia bisa tegar dengan menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Kenapa Nabi diperintahkan sholat? Karena kita tahu Nabi itu dai yang terhebat, yang ujiannya, gangguannya banyak ya, baik orang yang disukai ataupun tidak disukai, baik orang yang menyenangkan ataupun menjengkelkan. Salah satunya apa? Dengan sholat. Nah ini penting yang harus kita pahami. Kan hukumnya mah cuman singkat aja ya. Ini dijelaskan salah satu firmannya, yaitu adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59 dan ayat 60. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga kepada kita semuanya bahwasanya dalam salah satu riwayat yang lain dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, perkara Rasul Amril Islam, bahwasanya perkara yang paling penting itu adalah Islam, wa amuduhu, dan tihangnya adalah salat. Berarti kalau ada orang yang mereka meninggalkan salat, secara otomatis dia sedang apa? Merusak bangunan yang dia miliki, merusak rumah yang dia miliki, merusak keimanan yang dia miliki. Dengan cara apa? Dengan cara dia menyepelekan dan meremehkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah salah satunya salat. Wallahu a'lam bishawab. Jelas, Pak? Iya, jadi kalau pengen baik urusannya apa? Salat. Ya, lain rajin usaha hungkul, salat ge kudu lebih rajin. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang di bawahnya hadis-hadisnya tentang itu ya, ketika di salah satunya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Imam Az-Zahabi menukilkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun memang ya sebagian ulama ada yang melemahkan ya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna awwala ma yuhasibu
ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dalam hadis ini juga dikatakan bahwasanya hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat apa? Salatnya. Kalau salatnya baik maka urusannya juga baik. Kalau salatnya buruk ya dia tidak akan pernah beruntung. Berarti dia termasuk orang yang merugi. Makanya dalam riwayat lain dikatakan lagi, ya, riwayat lain menjelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang hamba tentang salatnya, maka memerintahkan lagi kepada malaikat untuk apa? Untuk mengecek salat-salat yang lainnya. Yaitu adalah salat-salat sunnah. Untuk apa? Untuk melengkapi kekurangan salat kewajiban yang dia lakukan. Nah, ini sebagai dalil apa? Sebagai dalil di antara pendapat mayoritas ulama, apabila ada di antara kita yang pernah mungkin dulu beberapa tahun, bertahun-tahun nggak pernah mengerjakan sholat, berdasarkan hadis tersebut penurut jumhur ulama, maka selain dia bertobat maka memperbanyak sholat sunnah sebagai menutupi kebolongan sholat yang kita tinggalkan. Meskipun dalam pendapat, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, maka dia wajib apa? Menutupinya dengan sholat yang dia tinggalkan. Tetapi sebagian ulama ini hal yang memberatkan, karena kita nggak tahu berapa tahun kita nggak sholat, ya, berapa kali kita nggak sholat, dan ini sesuatu hal yang sulit. Maka jumhur ulama itu ya sudah memperbanyak sholat sunnah saja bagi siapapun yang pernah meninggalkan sholat. Wallahu alam bissawab. Cukup Pak? Cukup ya? Cukup insyaallah ya. Kalau nggak cukup ya pertemuan yang akan datang lagi ya insyaallah. Gimana Pak? Kalau ada orang yang sakit atau orang yang tidur, hudangkeun eta karunya keur tibra gitu ya. Atau ada orang sakit karunya keur giring, pada dasarnya dia enggak karunya itu. Kalau kita betul-betul kasihan sama orang yang sakit, orang yang tidur, harusnya apa? Kita bangunkan dia sholat. Apalagi lagi sakit keur parna-parnana. Yang apa, orang yang sakit lagi apa namanya, lagi parah-parahnya, ya secara teori kan lebih mendekati kepada kematian. Tapi kalau berbicara takdir kita nggak tahu kan begitu. Harusnya apa? Justru di momen itulah kita harus apa? Harus senantiasa mengingatkan bagaimana caranya sholat. Kan kita tahu tadi bagaimana kalau misalnya dengan kesakitan tersebut diakhiri dengan kematian. Padahal hal yang pertama kali ditanya apa? Tentang sholat. Makanya ya, ketika orang sakit itu selain diajarkan tentang sholat, kita tanamkan bagaimana caranya supaya orang yang meninggal itu memiliki prasangka baik sama Allah. Makanya kan dalam ibadah itu kan tidak lepas dalam 3 hal. Ada namanya roja, ya masih ingat nggak? Ada namanya roja, khauf, dan mahabbah. Mahabbah itu apa? Pertama cinta, yang kedua roja, roja itu pengharapan, yang ketiga itu adalah khauf, rasa takut. Nah, para ulama itu menganjurkan ketika ada orang yang sakit parah atau di momen-momen genting menjelang kematian, bagaimana caranya menanamkan sifat roja supaya harapannya itu tinggi sama Allah. Dia betul-betul mengharapkan surga, mengharapkan pahala. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan menanamkan hal tersebut menjadikan orang tersebut memiliki semangat untuk beribadah. Salah satunya apa? Salat. Ya, kalau kita sayang sama anak kita, duh karunya kertibra, harus bangunkan. Ya, kalau kita melihat saudara kita sakit, justru kalau kasihan harus bagaimana caranya dia salat, kan kita nggak tahu. Kan tadi kita jelaskan di antara keutamaannya salat wajib atau salat yang diperintahkan Allah, salah satunya apa? Sebagai solusi untuk urusan dunia dan akhirat. Bisa jadi dengan sholat mungkin dia bisa sembuhkan, bisa jadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalau kita betul-betul sayang. Wallahu alam bissawab. Ya, jadi kalau karunya ajarin ya. Kalau nggak diajarin berarti nggak karunya. Jelas Pak? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada yang mau ditutup nih. Oh ya, gimana Pak? Oh iya tadi. Artinya begini, kalau kita mengikuti pendapat Syafi'i, salah satu pendapatnya harus dikodo itu. Mau ikut Syafi'i Pak, kalau Syafi'i harus dikodo. Tapi kalau jumhur ulama di sana salah satunya madzhab Hambali dan madzhab-madzhab yang lainnya, mereka berpendapat setelah bertobat maka apa? Maka dia memperbanyak sholat sunnah untuk menutupi kekurangan itu berdasarkan apa? Dohir daripada hadisnya. Karena hadisnya kan menjelaskan, dilihat sholatnya sempurna atau enggak. Kalau enggak, malaikat diperintahkan untuk melihat sholat-sholat yang lainnya, artinya sholat sunnah. Nah ini pendapat mayoritas ulama itu, ketika sadar pernah meninggalkan sholat maka dia tobat, maka memperbanyak sholat sunnah. Itu pendapat yang saya yakini itu diantara pendapat yang condong kepada pendapat yang kuat. Ya, tapi kalau Ustaz saya mau mengkodok silakan aja. Itu diantara pendapat dalam madzhab Hambali. Cuman memang itu satu hal yang Imam Syafi'i itu hal yang memberatkan karena kita nggak sadar sholatnya berapa lama, berapa kali, tahun berapa, kita sulit untuk melakukan itu. Jadi memperbanyak sholat sunnah itu diantara pendapat mayoritas ulama. Allah alam bisawab. Cukup Pak? Jelas Pak? Iya gimana? Ya. Ditentukan dengan karena di sekolah misalkan jam. Iya. Artinya jelas ya, sholat itu disyariatkan sesuai dengan waktunya kan begitu, ya. Nah sekarang ya, kalau di sini saya belum pernah menjelaskannya. Dulu kita pernah menjelaskan tentang batasan waktu-waktu sholat. Ya salah satunya misalkan ketika sholat duhur anggap saja jam sekolah misalkan anggap saja jam 12 kurang 10. Duhur 12 kurang 10 sedangkan keluar kerja atau sekolah jam 12. Nah para ulama menjelaskan apakah dengan ini bisa melayakkan sholat. Artinya selama di situ sudah masuk waktu sholat dan masih sempat untuk berjamaah maka tidak masalah. Ya artinya apa? Misalkan kan sekarang azan jam 12 kurang 10, ya kan? Apakah itu langsung sholat apa enggak itu biasanya? Kan enggak ya. Nah makanya inilah penting di setiap masjid itu harusnya seperti itu. Jangan gara-gara ada di dia mah jarang ayah jamaah nah gitu langsung komat, jangan seperti itu. Berikan kesempatan orang untuk datang bisa sholat berjamaah. Berikan sholat atau sebagian ulama ya memberikan waktu di antara sholat zuhur itu ada beberapa waktu yang memang yang ditentukan ya, ada yang sejam daripada waktu setelah adzan, ada yang setengah jam. Itu kan biasanya sesuai dengan waktu di mana kita berada. Nah kalaupun seandainya Ustadz misalkan adzannya jam 12 kurang 10, terus apa? Terus kita diundur karena memang hampir mayoritas pekerja nih keluarnya jam 12. Boleh enggak kita diundur? Boleh, boleh dengan syarat semuanya berjamaah. Tapi kalau di sana ada yang berjamaah dan kita tidak mengikuti itu maka itu tidak dibolehkan. Ya artinya ya kalau misalkan itu keluar dengan waktu tersebut ya itu tidak masalah ya selama itu tidak melewati waktu yang sudah ditentukan. Kan ada waktu-waktunya seperti salat zuhur itu kan dari waktu kapan dimulai sholatnya? Bukan waktu adzan, zawal ya, ketika matahari sudah condong. Kalau secara
penjelasan para ulama itu kurang lebih sampai ketika jam 1 itu boleh melakukan seseorang sholat, tapi maksudnya berjamaah bukan sendiri, karena waktunya bisa lebih 1 jam daripada itu, angkewe jam setengah 2 enggak, tapi tetap harus berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Cukup Pak? Nah sholat isya kayak kita misalkan kajian nih, bisa nggak tadi diundur? Bisa? Bisa, asal apa? Asal sepakat berjamaah semuanya. Karena waktu isya sampai jam berapa? Sampai jam berapa waktu sholat isya? Yakin tengah malam? Hah? Ini juga menjadi perbedaan para ulama. Dalam mazhab Maliki itu sholat isya itu waktunya sebelum mengerjakan sholat fajar. Kapan berarti? Kalau misalkan sholat subuh jam 4 berarti sampai jam 3 ya. Tetapi memang mayoritas ulama itu sampai pertengahan malam. Jelas Pak? Boleh diundur aja Ustaz, nanti kajian aja lanjut, boleh, tapi asal sepakat semuanya berjamaah ya. Jangan sampai diundur ada yang berjamaah kita tidak, nah itu nggak boleh ya, harus sepakat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa disampaikan hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga sholat-sholat sunnah yang disyariatkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.